Kurang 2 bulan lagi, Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat, akan menghirup udara bebas. Anas menjalani hukuman penjara setelah divonis 8 tahun untuk kasus korupsi dalam sidang banding peninjauan kembali atau BK oleh Mahkamah Agung. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, menjelang bebasnya Anas dari penjara, Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin muncul baliho raksasa tak tanggung-tanggung. Baliho itu ditempatkan di dekat kediaman SBY di Cikeas dengan tulisan "Tunggu Beta Bale", yang artinya "Tunggu saya kembali". Lalu kepada siapa pesan baliho itu disampaikan? Atau Demokrat atau kepada AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Akankah ini menjadi awal dari balas dendam politik Anas terhadap keluarga Cikeas? Menurut berita, baliho raksasa bergambar foto Anas Urbaningrum itu akan dipasang tidak jauh-jauh dari kediaman Presiden yang ke-6, yaitu SBY di Cikeas. Menurut kabar pula, Anas baru akan menghirup udara bebas sepenuhnya pada April 2023 setelah terkurung di penjara selama kurang lebih sewindu lamanya. Ini menarik ya untuk ditelusuri motivasi Anas dan para loyalisnya. Tentu saja Anas dulu menjadi kepercayaan sekaligus orang terdekat SBY. Tapi kemudian pecah kongsi saat anak terbelit kasus gratifikasi mobil mewah, Herir, dan kasus Hambalang yang sering diplesetkan sebagai monumen koruptor. Itu pecah kongsi. Itu menerbitkan pertikaian sengit antara SBY dan Anas. Setelah SBY mengendus gerak langkah Anas yang agresif sebagai persiapan menjadi pencawapres pada Pilpres 2024. Ya, sebagai Ketua Umum Demokrat setelah memenangi pertarungan melawan Andi Arief Malarangeng, Anas turun ke bawah menyapa kader-kader Demokrat di daerah. Ini berbeda dengan Andi Malarangeng yang kemudian menjadi loyalis SBY. Tapi Anas ini malah berkebalikannya. Selain menarik simpati dan membentuk kader loyalitasnya, turunnya Anas ke daerah sebagaimana yang dilakukan Anies Baswedan saat ini tidak lain untuk mempopulerkan dirinya, sekaligus membranding dirinya sebagai capres. Sebagai politikus senior SBY bukan tidak mengendus gerak-gerik Anas yang kemudian menjadi musuh dalam selimut Demokrat. Waktu itu, maka saat kasus hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas mencuat, SBY memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih Demokrat dari tangan Anas dan SBY. Kembali menjadi Ketua Umum Demokrat. Ya, ini memang kesannya turun derajat ya. Dari yang seharusnya mengerawan usai purna, tugas sebagai Presiden RI menjadi sekedar Ketua Umum Partai. Akan tetapi, insting SBY ada benarnya jika tidak turun gunung, Demokrat sedang dalam genggaman orang lain. Siapa lagi kalau bukan Anas? Kendati yang bersangkutan sedang berurusan dengan hukum. Anas kemudian dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan atas kasus gratifikasi mobil Herir dan korupsi proyek Hambalang yang melilitnya. Dan atas perbuatannya itu Anas divonis 14 tahun. Tetapi kemudian ia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau BK Mahkamah Agung, mengkorting hukuman menjadi 8 tahun. Dan April 2023 mendatang Anas akan bebas. Dan saat ini Anas masih berstatus tahanan di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung. Tentu saja komunikasi politik Anas yang disampaikannya melalui baliho raksasa yang penempatannya langsung di dekat kediaman SBY itu, ini sangat menarik kepada siapa? Kalimat "Tunggu Beta Bali" yang dalam bahasa Ambon bermakna "tunggu saya kembali" itu. Ya, ini kiranya orang awam tetapi sedikit melek politik pun paham pesan itu tidak lain disampaikan kepada SBY dan Demokrat. Apakah pesan Anas itu juga disampaikan untuk AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat? Mungkin Anas menggunakan prinsip sambil menyelam minum air. Jadi AHY kalau meminjam istilah dalam permainan catur, dalam film silat atau kungfu, Anas rupanya ingin melampiaskan balas dendam politiknya terhadap SBY
Tak hanya itu, Anas sekaligus ingin membersihkan badannya dari aroma korupsi di mata publik. Apalagi loyalis Anas kemudian menyiapkan kendaraan politik dengan didirikannya parpol bernama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Setidaknya Anas ingin mengambil jeruk kecil para kader Demokrat yang tidak puas alias kecewa atas kepemimpinan SBY. Dan kini AHY sebagaimana Muldoko memanfaatkan orang-orang Demokrat yang kecewa ini. Nah, menjelang bebasnya Anas dari penjara, Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin muncul baliho raksasa tak tanggung-tanggung. Baliho itu ditempatkan di dekat kediaman SBY di Cikeas dengan tulisan "Tunggu Beta Bale", yang artinya tunggu saya kembali. Lalu kepada siapa pesan baliho itu disampaikan? Atau Demokrat atau kepada AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Akankah ini menjadi awal dari balas dendam politik Anas terhadap keluarga Cikeas? Menurut berita, baliho raksasa bergambar foto Anas Urbaningrum itu akan dipasang tidak jauh-jauh dari kediaman Presiden yang ke-6, yaitu SBY di Cikeas. Menurut kabar pula, Anas baru akan menghirup udara bebas sepenuhnya pada April 2023 setelah terkurung di penjara selama kurang lebih sewindu lamanya. Ini menarik ya untuk ditelusuri motivasi Anas dan para loyalisnya. Tentu saja Anas dulu menjadi kepercayaan sekaligus orang terdekat SBY. Tapi kemudian pecah kongsi saat anak terbelit kasus gratifikasi mobil mewah, Herir, dan kasus Hambalang yang sering diplesetkan sebagai monumen koruptor. Itu pecah kongsi. Itu menerbitkan pertikaian sengit antara SBY dan Anas. Setelah SBY mengendus gerak langkah Anas yang agresif sebagai persiapan menjadi pencawapres pada Pilpres 2024. Ya, sebagai Ketua Umum Demokrat setelah memenangi pertarungan melawan Andi Arief Malarangeng, Anas turun ke bawah menyapa kader-kader Demokrat di daerah. Ini berbeda dengan Andi Malarangeng yang kemudian menjadi loyalis SBY. Tapi Anas ini malah berkebalikannya. Selain menarik simpati dan membentuk kader loyalitasnya, turunnya Anas ke daerah sebagaimana yang dilakukan Anies Baswedan saat ini tidak lain untuk mempopulerkan dirinya, sekaligus membranding dirinya sebagai capres. Sebagai politikus senior SBY bukan tidak mengendus gerak-gerik Anas yang kemudian menjadi musuh dalam selimut Demokrat. Waktu itu, maka saat kasus hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas mencuat, SBY memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih Demokrat dari tangan Anas dan SBY. Kembali menjadi Ketua Umum Demokrat. Ya, ini memang kesannya turun derajat ya. Dari yang seharusnya mengerawan usai purna, tugas sebagai Presiden RI menjadi sekedar Ketua Umum partai. Akan tetapi, insting SBY ada benarnya jika tidak turun gunung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.